Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk saat ini kita berada pada pertemuan yang ketiga, masih dengan relasi dan fungsi. Kita akan membahas mengenai korespondensi satu-satu. Sebelumnya kita akan mengingat kembali pertemuan sebelumnya mengenai fungsi dan menyatakan fungsi. Ada yang masih ingat apa itu fungsi dan bagaimana menyatakan fungsi? Nah, fungsi itu adalah suatu relasi yang memiliki syarat, yaitu anggota himpunan asal. Semua anggota himpunan asal harus memiliki pasangan di himpunan tujuan, dan setiap pasangannya harus memiliki tepat satu pasangan. Setiap anggota wajib memiliki tepat satu pasangan. Sedangkan untuk menyatakan fungsi terdapat 5 cara, yaitu menggunakan diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, kemudian persamaan fungsi, tabel, dan juga grafik. Hari ini kita akan belajar mengenai korespondensi satu-satu. Sebelum itu, saya bacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mendefinisikan korespondensi satu-satu dengan tepat, kemudian mengetahui banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu yaitu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, dan begitu pun juga sebaliknya, sehingga banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B itu harus sama. Jadi setiap anggota A dan juga anggota B ini saling berpasangan satu sama lain, yang mana setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B, begitu juga dengan B memiliki tepat satu pasangan di A. Nah, ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, kita punya fungsi X dan Y. Kira-kira apakah ini korespondensi satu-satu ya yang sesuai dengan definisi tadi? Terdapat 4 jumlah anggota dari X dan Y sama-sama 4. Kemudian ada anggota Y yang tidak dipilih oleh anggota X. Jadi apakah itu korespondensi satu-satu? Bukan. Nah, karena ada anggota Y yaitu A yang tidak memiliki pasangan di X, begitu juga ada anggota Y yaitu C yang memiliki dua pasangan di X. Jadi merupakan bukan korespondensi satu-satu. Kemudian satu lagi, ada himpunan X ke Y. Apakah merupakan korespondensi satu-satu? Jawabannya bukan. Alasannya yaitu ada satu anggota Y yaitu C ini tidak memiliki pasangan di X. Lagi pula, selain itu, banyaknya anggota himpunan dari X dan Y ini berbeda. Anggota X ini memiliki jumlah anggota yaitu 3, dan sedangkan himpunan Y ini memiliki anggota berjumlah 4. Sehingga dari kita lihat pun ini sudah jelas kalau bukan korespondensi satu-satu. Kemudian kita punya anggota himpunan A ke B, relasi atau fungsi dari A ke B. Apakah korespondensi satu-satu? Bukan juga, karena ada anggota B, yaitu B, C, dan D ini tidak memiliki pasangan di A. Begitu pula dengan A, anggota B ini memiliki pasangan lebih dari satu di A. Maka dari itu, bukan korespondensi satu-satu. Kemudian kita punya himpunan fungsi A ke B. Apakah merupakan korespondensi satu-satu? Iya, jawabannya iya. Karena setiap anggota A dan B ini memiliki pasangan tepat satu masing-masing di A dan di B. Anggota A memiliki pasangan di B tepat satu masing-masingnya, begitu pula dengan B. Nah, sekarang kita mengetahui banyaknya korespondensi satu-satu dari fungsi korespondensi satu-satu. Untuk mengetahui banyaknya fungsi korespondensi satu-satu itu,
kita memiliki suatu rumus. Yang mana tadi suatu korespondensi satu-satu itu memiliki jumlah anggota yang sama banyak, yaitu NA sama dengan NB, sama dengan N faktorial. Jadi tanda seru di sini ini dinamakan faktorial, kita sebut dengan faktorial, N faktorial, yaitu perkalian dari N dikalikan N-1 dikalikan N-2 dikalikan hingga kita mengalikannya dengan 2 kalikan 1. Misal, jumlah dari anggota himpunan A dan B itu sama-sama 5. Maka dari itu, N faktorialnya yaitu 5 faktorial, yaitu perkalian dari 5 dikalikan 4, kalikan 3, kalikan 2, kalikan 1, atau perkalian menurun. Hasil dari 5 faktorial yaitu 120. Kemudian, kita punya permasalahan di sini. Kita punya himpunan A, yaitu himpunan bilangan prima kurang dari 10, lalu B, himpunan bilangan ganjil kurang dari 9. Berapa banyak korespondensi satu-satu dari A ke B? Nah, kita coba menghitung banyaknya anggota A dan B terlebih dahulu. Anggota A yaitu himpunan bilangan prima kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Ada 4 anggota di A. Kemudian B yaitu himpunan bilangan ganjil kurang dari 9, yaitu 1, 3, 5, dan juga 7. Nah, ini sudah termasuk definisi dari korespondensi satu-satu karena memiliki jumlah anggota yang sama. Maka dari itu kita bisa mencari banyaknya korespondensi satu-satu, yaitu NA sama dengan NB sama dengan 4, mohon maafin 4 ya. Kemudian 4 faktorial sama dengan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 sama dengan 24. Perkalian menurun dari 4. 4 dikalikan 3 dikalikan 2 kalikan 1, hasilnya 24. Jadi banyak korespondensi satu-satu dari A ke B, himpunan bilangan prima kurang dari 10, ke himpunan bilangan ganjil kurang dari 9, yaitu 24. Kita coba menjawab pertanyaan di bawah ini yang ada di layar. Diketahui pernyataan-pernyataan berikut. Pertama yaitu negara dengan ibu kotanya, kedua provinsi dengan ibu kotanya, ketiga siswa dengan tempat duduk, lalu keempat siswa dengan nilai. Kira-kira di antara 4 pernyataan tersebut mana yang termasuk korespondensi satu-satu? Kita coba yang pertama, negara dengan ibu kotanya. Setiap negara pasti memiliki ibu kota yang berbeda-beda kan ya. Maka dari itu bisa dikatakan negara dengan ibu kotanya ini, pernyataan pertama ini termasuk korespondensi satu-satu. Karena negara pasti memilih. Kalau kita misalkan memasukkan negara ini dan juga ibu kotanya menjadi menjadi diagram panah, negara ini menjadi himpunan asal, kemudian ibu kota ini menjadi himpunan tujuan, maka dari itu hasilnya nanti merupakan fungsi korespondensi satu-satu karena saling memilih satu sama lain dan tidak bercabang. Begitu pula dengan pernyataannya kedua, provinsi dengan ibu kotanya. Pastinya setiap provinsi memiliki ibu kota yang berbeda-beda. Maka dari itu, 2 merupakan korespondensi satu-satu. Kemudian siswa dengan tempat duduk. Siswa dengan tempat duduk. Tempat duduk siswa bisa saja berubah-ubah kan, tergantung dengan kesepakatan yang ada di kelas juga, dan tidak seterusnya siswa itu berada pada tempat duduknya. Maka dari itu siswa dengan tempat duduk ini bukan termasuk korespondensi satu-satu. Kemudian siswa dengan nilainya. Nilai siswa pasti berubah-ubah, tidak melulu pasti pada mendapatkan nilai yang sama setiap pelajaran atau setiap bab. Maka dari itu 3 dan 4 ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Yang termasuk korespondensi satu-satu yaitu negara dengan ibu kotanya dan provinsi dengan ibu kotanya. Kemudian perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama yaitu setiap relasi adalah fungsi. Kemudian setiap fungsi adalah relasi. Lalu setiap fungsi adalah korespondensi satu-satu dan setiap korespondensi satu-satu adalah fungsi. Manakah pernyataan yang benar?
Kita coba yang pertama, setiap relasi adalah fungsi. Tidak semua relasi itu fungsi. Berdasarkan pada video yang pertama, video pembelajaran pertama, kita bisa mengingat kalau salah satu dari, bisa saja himpunan awal tidak semua anggota himpunan awal itu memiliki pasangan di himpunan tujuan. Maka dari itu tidak bisa dikatakan fungsi, karena fungsi sendiri itu himpunan awal haruslah memiliki pasangan. Setiap anggota dari himpunan awal itu harus memiliki pasangan dan tepat satu. Sedangkan relasi tidak harus memiliki pasangan semuanya, dan pasangannya tidak harus satu. Kemudian yang kedua, setiap fungsi adalah relasi. Benar. Karena setiap fungsi itu pasti nanti didefinisikan dengan suatu relasi, pasti memiliki suatu hubungan. Lalu yang ketiga yaitu setiap fungsi adalah korespondensi satu-satu. Tidak selalu setiap fungsi itu korespondensi satu-satu. Bisa saja kan, karena kalau himpunan yang pertama, himpunan awal itu benar semuanya memiliki pasangan di himpunan tujuan, tapi bisa saja pasangan dari setiap anggota himpunan awal itu sama di himpunan tujuan. Jadi himpunan tujuan itu memiliki pasangan yang lebih dari satu di himpunan awal, sehingga setiap fungsi adalah korespondensi satu-satu itu tidak benar. Bisa dilihat dari sini. Ini yang ketiga, ini merupakan fungsi, tapi bukan korespondensi satu-satu kan, karena setiap anggota A ini memang memiliki pasangan di B, tapi anggota B ini tidak semuanya memiliki pasangan, dan anggota B ini ada yang memiliki pasangan lebih dari satu. Maka dari itu tidak bisa dikatakan sebagai korespondensi satu-satu. Sesuai dengan hal ini bisa menjawab dari pernyataan yang ketiga, yaitu setiap fungsi adalah korespondensi satu-satu, padahal tidak semua fungsi itu termasuk korespondensi satu-satu. Lalu setiap korespondensi satu-satu adalah fungsi. Nah, benar ini. Karena setiap anggota awal, himpunan awal dan himpunan tujuan ini sama-sama memiliki pasangan, dan pasangannya ini tepat satu. Nah, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Sebelum itu, kita simpulkan terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu korespondensi satu-satu, yaitu suatu fungsi yang mana setiap anggota himpunan awal memiliki tepat satu pasangan di himpunan tujuan. Begitu juga himpunan tujuan memiliki tepat satu pasangan di himpunan awal, sehingga jumlah anggota setiap himpunan awal maupun himpunan tujuan itu sama banyak. Lalu untuk mengetahui banyaknya korespondensi satu-satu, yaitu menggunakan rumus n faktorial, yang mana yaitu perkalian menurun. Misal 4 faktorial, yaitu perkalian dari 4 dikalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. Sehingga jumlah dari n faktorial itu sendiri, total dari perkalian n faktorial itu adalah jumlah dari banyaknya korespondensi satu-satu yang bisa dibuat. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.